Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Rabu 26 Agustus 2020, kita melanjutkan pembahasan tentang nubuatan atas bangsa-bangsa. Kita masuk pada bangsa Mesir, sang buaya Sungai Nil. Yehezkiel 29-32 mencatat nubuatan Yehezkiel terhadap bangsa Mesir. Pada tahun ke-10 bulan ke-10 tanggal 12 firman Tuhan berkata, Tuhan akan melawan Firaun Mesir, buaya besar yang berbaring di sungai Nil akan dilemparkan ke padang gurun. Mesir ibarat tongkat bambu belaka. Saat Israel bertopang padanya, ternyata Mesir patah sehingga Israel terhuyung-huyung. Ini mengingatkan beberapa kali bangsa Israel ketika akan menghadapi serangan dari utara, mereka mencari pertolongan pada Mesir. Namun Mesir hanyalah bambu yang tak sanggup untuk memberikan pertolongan. Mesir akan sunyi senyap selama 40 tahun. Penduduknya akan terserak, namun setelah itu mereka akan dipulihkan Tuhan dan akan tinggal di Mesir bagian selatan, tanah asalnya, dan membentuk sebuah kerajaan yang sangat lemah. Ini berbicara tentang asal mereka dari Ethiopia, Firaun yang memerintah Mesir saat itu. Mereka tak lagi dapat memerintah bangsa-bangsa dan Israel akan ingat kekeliruannya yang pernah mengandalkan Mesir. Tahun 27 bulan pertama tanggal 1 firman Tuhan datang lagi. Berkata demikian, Nebukadnezar sudah susah payah melawan Tirus namun tak mendapatkan jarahan. Maka Tuhan akan memberikan kekayaan Mesir sebagai upah atas tentara Babel dan tanah Mesir sebagai upah Babel yang telah dipakai Tuhan. Penggenapan nubuat ini telah dibahas kemarin, tanggal 25 Agustus, bagaimana Tirus diserang 13 tahun oleh Alexandria, oleh Babel, namun tidak jatuh juga. Dan akhirnya ketika jatuh, ternyata kekayaan Tirus telah diungsikan oleh Raja Tirus ke pulau yang lain. Maka kemudian mereka, Babel, menyerbu akan Mesir, dan memang di Mesir mereka mendapatkan banyak sekali jarahan. Firman Tuhan datang lagi, dikatakan merataplah karena awan gelap datang atas Mesir dan Ethiopia. Orang Ethiopia, Put, Lut, seluruh tanah Arab, Libya, dan semua negeri yang bersekutu dengan mereka akan mati binasa bersama dengan Mesir. Babel adalah utusan Tuhan yang bergerak dengan demikian cepat dari Migdol menuju ke Siane. Maka para teruna On dan Pibeset, yakni gambaran tentang Mesir, akan terbunuh dan para perempuan diangkut dalam keadaan tertawan. Kota besar tempat penyembahan berhala, yakni kota Tahpanes, akan tertutup oleh awan gelap. Di layar sebelah kanan Anda mendapatkan dinasti-dinasti yang memerintah Mesir. Dan hari ini kita melihat bagaimana bangsa Mesir waktu itu diperintah oleh Firaun dari Ethiopia dan mereka dikalahkan oleh Babel. Setelah beberapa generasi mereka telah menjadi bangsa yang besar dan kuat, buaya Sungai Nil, namun akhirnya kalah dan binasa. Pada tahun ke-11 bulan pertama tanggal 7 firman Tuhan datang. Saat Tuhan mematahkan tangan kekuatan Firaun Mesir, tangan itu tak dibalut supaya sembuh dan kuat kembali. Tuhan menguatkan tangan Raja Babel, tetapi tangan Raja Firaun akan jatuh terkulai. Orang Mesir akan terserak di antara bangsa-bangsa dan mereka akan mengetahui bahwa Tuhan, Yahweh, adalah Allah. Ini menggambarkan bangsa Mesir ketika dikalahkan, ia tidak sempat pulih lagi, sehingga akhirnya tetap dalam keadaan lemah. Sementara Babel diberikan kekuatan untuk mengalahkan bangsa-bangsa. Pada tahun ke-11 bulan ketiga tanggal 1 firman Tuhan datang lagi untuk Mesir. Firaun Raja Mesir telah dibuat Tuhan dalam kebesaran seperti pohon aras di Lebanon yang tumbuh sampai ke langit. Semua bangsa besar pernah duduk bernaung di bawahnya. Segala pohon di taman Allah tiada yang dapat disamakan dengan Mesir keelokannya. Namun Mesir menjadi sombong, maka Tuhan telah menyerahkan dia ke tangan penjajah untuk diperlakukan selaras dengan kejahatan mereka. Pohon besar itu ditebang, Firaun dengan semua kalayak ramai yang mengikutinya dihancurkan. Itulah kata firman Tuhan. Mesir memang pernah menjadi kerajaan yang demikian besar dan kuat. Namun karena kesombongannya, maka Tuhan menjatuhkan. Pada tahun ke-12, bulan 12 tanggal 1, firman Tuhan datang lagi kepada Mesir. Dikatakan, ratapan mengenai Firaun Mesir. Karena menyamakan diri
dengan singa muda di antara bangsa-bangsa. Padahal kelakuannya hanyalah buaya laut yang membuat air sungai menjadi keruh dengan tindakannya. Buaya yang masuk ke sungai dengan segala tindakannya terhadap dengan kakinya yang mengaduk-aduk lumpur, membuat akhirnya lumpur dari sungai ini menjadi keruh. Dan itulah gambaran tentang Firaun. Tuhan akan memasang jaring untuk menangkap buaya sungai Nil ini dan dihempaskan ke padang. Darahnya akan mengalir ke semua bangsa, maka air sungai akan jernih kembali dan mengalir seperti minyak. Kekafiran daripada orang Mesir sudah selesai, sehingga akhirnya di daerah Mesir yang dahulu Mesir itu akan kembali untuk mengalami akan jernih kembali dalam hal penyembahan berhala. Tahun ke-12 bulan pertama tanggal 15 firman Tuhan datang lagi. Meratapkah di bumi yang paling bawah karena Mesir telah ada di sana di liang kubur. Mesir telah dihinakan dan tak lagi cantik. Mesir ada di kuburan bagian paling dalam bersama dengan Elam, Mesek, dan Tubal, juga Edom dan para pemimpin-pemimpin dari utara dan orang Sidon. Mesir sudah dihancurkan sampai ke bagian tanah yang paling bawah. Sehingga ketika Yeskiel diminta Tuhan untuk meratap, digambarkan Yeskiel turun dulu ke bagian yang paling bawah untuk bisa melihat keadaan Mesir dan bisa meratap di sana. Dan Mesir dikatakan ia telah dihinakan di dalam kuburan yang dalam itu bersama dengan bangsa-bangsa lain yang pernah menindas akan Israel. Bapak Ibu, tema kita hari ini memang berbicara tentang bangsa-bangsa. Mungkin banyak di antara kita merasa jenuh. Saya mau beritahu, saya juga merasa, bicara tentang bangsa-bangsa, nubuatannya kadang-kadang melelahkan sekali. Namun dari hal ini kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan adalah Allah yang tahu untuk memperhitungkan situasi segala bangsa. Bangsa yang demikian besar seperti Mesir, kuat dan jaya. Kelihatannya dewa-dewa mereka diciptakan dengan demikian luar biasa kuat. Namun ternyata di mata Tuhan, kalau Tuhan ingin membalikkan tangan, maka Mesir juga akan terguling, terjungkal, jatuh. Di layar bagian kanan bawah Anda mendapatkan sebuah gambaran tentang bagaimana Firaun Mesir ini, kapan mereka kuat, dan kemudian mereka menjadi makin lama, menjadi makin lemah, dan bagaimana bangsa-bangsa yang ada di sekitar Timur Tengah ini kapan menjadi kuat, dan kemudian kapan menjadi lemah. Kiranya kita diberikan pertolongan buat Tuhan, dari Tuhan, untuk terus rendah hati ketika Tuhan membuat kita tinggi seperti pohon yang menjulang itu. Dan kita tetap hidup di dalam anugerah Tuhan sehingga tidak perlu Tuhan untuk menjatuhkan kita. Mari kita berdoa. Kami ingin bersyukur dan hanya bersyukur saja Tuhan untuk anugerah-Mu. Jangan pernah kami melalaikan anugerah-Mu dan kami akhirnya melupakan Engkau. Ketika Engkau mengangkat kami, biarkan kami Tuhan semakin rendah hati dan meninggikan Engkau yang telah melakukan perbuatan-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya, ganjaran daripada kerendahan hati adalah berkat-Mu yang terus dicurahkan. Dan ganjaran daripada kecongkakan adalah saat di mana kami terjungkal jatuh. Berikan kami hati yang terus meninggikan Engkau, sementara kami hanya dari adalah hamba belaka di mata-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.